Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Delvira Agusti dengan NIM C1C021152. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metode pengumpulan data. Pengertian pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahapan penelitian di mana peneliti melakukan kegiatan untuk menemui responden penelitian dan meminta mereka untuk mengisi angket penelitian jika menggunakan angket sebagai instrumen penelitian. Mengamati kegiatan jika menggunakan pedoman pengamatan semacam daftar cek, mencatat angka-angka atau kata-kata yang berkaitan dengan topik penelitian jika menggunakan pedoman dokumentasi atau aktivitas lainnya yang relevan. Langkah-langkah dan teknik yang digunakan untuk memperoleh data. Yang pertama, untuk data faktor manajerial diperoleh dari pendapat manajer tentang tingkat kepercayaannya terhadap adanya hubungan antara perencanaan dengan kinerja usaha dan tingkat kemampuan yang dimiliki yang dijaring melalui angket. Yang kedua, untuk data tingkat perencanaan diperoleh dari pendapat manajer tentang tingkat perencanaan yang telah dibuat oleh pihak manajemen perusahaan yang dijaring dengan menggunakan angket. Yang ketiga, untuk data tentang tingkat ketidakpastian lingkungan juga diperoleh melalui persepsi manajer tentang ketidakpastian lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan yang dijaring dengan menggunakan angket. Dan yang keempat, data tentang kinerja usaha juga diperoleh dari manajer dengan menggunakan angket. Dengan demikian, semua data penelitian diperoleh dengan menggunakan angket dan bersumber dari manajer perusahaan. Teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu studi pustaka, yang kedua studi lapangan yang terdiri atas beberapa yaitu yang pertama observasi non-partisipan, yang kedua angket, yang ketiga teknik penelusuran data online, yang keempat wawancara, yang kelima dokumentasi, dan yang keenam adalah teknik observasi. Teknik melakukan wawancara. Yang pertama, peneliti harus terlebih dahulu mempersiapkan diri secara mental dan membangun kepercayaan diri untuk melakukan wawancara, terutama ketika menghadapi orang-orang yang memiliki pengaruh besar. Perasaan grogi bisa mengganggu kelancaran wawancara. Yang kedua, mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawa dalam melakukan wawancara seperti surat tugas, surat izin, tipe recorder untuk merekam, black note untuk mencatat, pulpen, dan yang terpenting adalah pedoman wawancara jika menggunakan pedoman. Yang ketiga, terlebih dahulu menciptakan hubungan yang baik, akrab, dan saling percaya dengan responden atau raport. Kemampuan peneliti dalam meyakinkan dan mendekati responden dapat menumbuhkan suasana raport. Dan yang keempat, memperhatikan situasi dan kondisi pada saat wawancara akan dilakukan, termasuk kehadiran orang lain yang ada di sekitar responden saat wawancara. Situasi dan kehadiran orang lain pada saat wawancara harus diupayakan agar tidak mengganggu jalannya wawancara. Etika dalam wawancara. Menurut Idrus, ada beberapa etika yang harus diperhatikan ketika melakukan wawancara. Yang A, memberitahu topik penelitian sebagai bagian dari keterbukaan dari si peneliti kepada informan. Namun, patut diingat, ada juga yang berpendapat bahwa topik tidak perlu diberitahukan agar tidak terjadi bias terhadap jawaban informan. Pilihan sepenuhnya ada di tangan peneliti dengan memperhatikan situasi yang ada.
Yang B, melindungi identitas subjek atau informan dengan tidak menyebut nama informan atau menyamarkannya. Namun, itu tidak mutlak karena dalam kondisi tertentu atau penelitian tertentu, nama informan dapat disebutkan. Yang C, menghormati hal-hal yang dianggap tabu. Yang D, memahami bahasa dan budaya informan. Yang E, menggunakan penerjemah jika peneliti kesulitan berkomunikasi dengan informan. Yang F, menggunakan informan sebagai pemandu peneliti untuk menemukan informan berikutnya. Yang G, memperhatikan penampilan diri. H, peneliti tidak menjelaskan secara detail topik dan keinginan-keinginannya agar tidak mempengaruhi jawaban informan. Yang I, tidak mengalihkan fokus pembicaraan ke pembicaraan berikutnya ketika informan masih memberikan penjelasannya. J, peneliti harus bersikap netral, yakni tidak memihak dan menerima segala pendapat yang disampaikan oleh informan apa adanya. K, peneliti memosisikan informasi sebagai orang yang paling tahu. L, peneliti berusaha mengikuti dan memahami jalan pikiran atau pandangan informan. Etika dalam wawancara. Pada saat melakukan wawancara, peneliti harus melakukan dengan teknik yang baik, yaitu terdapat 7. Yang pertama, dalam melakukan wawancara sebaiknya menghindari penggunaan kata-kata yang bermakna ganda. Yang kedua, hindari penggunaan pertanyaan panjang. Yang ketiga, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang konkret, jelas, dan batas-batas yang jelas. Yang keempat, pertanyaan dikaitkan dengan pengalaman konkret responden. Yang kelima, jika pertanyaan terdiri dari berbagai alternatif, sebaiknya disebutkan semua alternatif jawaban yang ada. Nah, yang keenam, dalam bertanya sebaiknya menggunakan kata-kata yang halus. Dan yang ketujuh, sebaiknya tidak mengajukan pertanyaan yang menyinggung perasaan atau pengalaman pahit responden. Jika pertanyaan menghendaki jawaban yang tegas, peneliti hendaknya juga mengajukan pertanyaan yang tegas pula. Cara mencatat hasil wawancara. Pada saat melakukan wawancara, peneliti harus melakukannya dengan teknik yang baik. Yang pertama, dalam melakukan wawancara, sebaiknya menghindari penggunaan kata-kata yang bermakna ganda. Yang kedua, hindari penggunaan pertanyaan panjang. Yang ketiga, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang konkret, jelas, dan batas-batas yang tegas. Yang keempat, penggunaan dikaitkan dengan pengalaman konkret responden. Yang kelima, jika pertanyaan terdiri dari berbagai alternatif, sebaiknya disebutkan semua alternatif jawaban yang ada. Yang keenam, dalam bertanya sebaiknya menggunakan kata-kata yang halus. Dan yang ketujuh, sebaiknya tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung perasaan atau pengalaman pahit responden. Nah, jika pertanyaan kita hendaki itu kita membutuhkan suatu jawaban yang tegas, maka peneliti harus mengajukan pertanyaan dengan nada yang tegas pula. Baiklah, sekian dari materi pembahasan video pada kali ini mengenai metode pengumpulan data. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.